warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mita Yana Mulyana dari Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS perpajakan. Sebentar ya Pak. Definisi. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait bahasan PPN. Nah, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Add Tax atau disingkat sebagai VAT atau Goods and Service Tax atau disebut dengan atau disingkat dengan GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau ke pedagang yang bukan penanggung jawab pajak atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir. Jadi konsumen akhir itu tidak menyetorkanlah langsung ke pajak yang ditanggung gitu. Ya, Pak. Terus yang selanjutnya ada dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP. Dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi PKP ini disebut dengan pajak pengeluaran dan pajak masukan gitu Pak. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya dan sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh dan membuat produknya. Latar belakang dari PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan PPN karena dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pembebanan pajak. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan, dan diperdagangkan oleh perusahaan. Pajak ini ditimbulkan pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredaran dari produsen maupun konsumen. Tarif pajak pertambahan nilai yang digunakan adalah tarif tunggal sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu 10%. 10%, sedangkan untuk ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak sebesar 0%. Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, apa sih pajak pertambahan nilai tidak langsung itu? Yaitu disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak konsumen akhir yang tadi saya sebutkan tadi Pak. Tidak menyetorkan langsung pajak yang dia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi. Akan tetapi, jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Jadi, untuk pertambahan nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, di sini ada tujuan PPN, Pak.
Jadi tujuan PPN itu ada 5. Nah, apa aja sih nih untuk tujuan dari PPN gitu? Nah, yang pertama itu ada menghasilkan penerimaan negara PPN, yaitu sumber penting pendapatan pemerintahan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dan yang kedua, tujuan PPN mendukung stabilitas ekonomi pemerintahan, memiliki sumber dana yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi defisit anggaran berkat penerimaan PPN yang stabil. Contoh tujuan PPN yang ketiga yaitu mendorong kepatuhan pajak karena PPN dibuat mudah untuk dilacak dan dipungut. Contoh tujuan PPN yang keempat itu ada meningkatkan keadilan pajak. Apa sih meningkatkan keadilan pajak itu? Jadi pada konsumsi barang dan jasa uh, dapat dianggap sebagai pajak yang lebih adil karena dibayarnya secara proporsional oleh setiap pembeli. Dan tujuan PPN yang terakhir atau yang kelima ada meminimalkan distorsi ekonomi. Jadi PPN dapat mengurangi distorsi dalam keputusan ekonomi seperti produksi dan konsumsi berkat basis pajak yang luas dan tarif yang rendah. Nah, jenis PPN di sini PPN juga ada jenis PPN-nya itu dia ada 5 macam juga Pak. Di sini ada standar PPN yaitu tarif PPN umum untuk sebagian besar barang dan jasa. Dan yang kedua ada PPN tidak dipungut atau PPN tidak dipungut dalam beberapa situasi seperti dalam kegiatan ekspor barang kena pajak dan jasa tertentu. Contoh jenis ketiga dari PPN yaitu ditanggung pemerintahan atau disebut dengan DTP. Dalam beberapa kasus, pemerintahan menanggung PPN untuk barang dan jasa tertentu. Sebagian besar bagian dari program pemulihan ekonomi atau untuk mendorong sektor tertentu. Contoh jenis PPN yang keempat yaitu ada PPN atas barang mewah. Jadi kita itu dari dalam PPN itu ada pembayaran kita misalkan saya itu beli barang mewah Pak. Nah, saya dikenakan untuk PPNBM yaitu yang tadi saya bilang PPNBM itu uh, pajak barang mewah gitu ya Pak ya. Yang dikenakan pada barang-barang mewah dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis barang mewah tersebut. Ini adalah tambahan atas PPN standar dan dirancang untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara.